Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran agama Islam ya anak-anak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini akan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan ya. Jadi pertemuan kita judulnya adalah indahnya bulan Ramadan. Nah, Allah sebelumnya telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu tadi adalah perintah langsung dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita. Pertama kita akan membahas mengenai arti puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Puasa juga dibagi beberapa macam. Pertama, puasa wajib. Kedua, puasa sunnah. Ketiga, puasa haram. Ya, yang dimaksud puasa wajib apa? Jadi puasa wajib itu harus dikerjakan oleh umat Islam. Salah satunya ya puasa di bulan Ramadan. Ada puasa nazar. Nah, ada puasa sunnah. Sunnah itu berarti kalau kita kerjakan mendapat pahala. Jika tidak kita kerjakan, tidak apa-apa. Contohnya puasa sunnah, puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. 6 hari itu tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 ya. Terus ada puasa haram. Maksudnya apa anak-anak? Jadi ada hari-hari tertentu kita diharamkan mengerjakan ibadah puasa. Seperti tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah ya, dan hari Tasyrik. 1 Syawal itu pas hari raya Idul Fitri, dan puasa tanggal 10 Zulhijjah itu adalah waktu hari raya Idul Adha. Jadi kita tidak boleh berpuasa di 2 hari raya itu, ditambah hari Tasyrik selama 3 hari ya, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu hukumnya haram jika kita mengerjakan ibadah puasa. Teman-teman semua, ayo kita puasa agar dapat pahala dan dihapuskan dosa. Ayo kita puasa agar. Baik anak-anak, yang selanjutnya B, ketentuan puasa di bulan Ramadan. Kenapa dinamakan puasa bulan Ramadan? Ya, karena puasa tersebut dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sendiri adalah salah satu bulan di tahun Hijriyah. Jadi untuk menentukan itu kapan kita mulai puasa itu ada beberapa tinjauan. Pertama melalui ru'yah ya. Ru'yah sendiri artinya melihat bulan melalui teropong khusus untuk mengetahui apakah hilal sudah kelihatan atau belum. Yang kedua, melalui hisab, yaitu perhitungan para ahli mufalak yang menggunakan rumus-rumus yang sudah baku. Yang selanjutnya dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
karena masa terpanjang bulan Komariah adalah 30 hari. Jadi kalau dengan 3 cara tadi sudah ditentukan, maka sudah masuklah waktunya bulan Ramadan itu datang dan kita siap untuk melaksanakan ibadah puasa. حبيبي وقلبي وعمري وكل الدنيا يا روح الفيك انت عندي غير الكل حياتي بدونك صعب انا. Baik anak-anak, selanjutnya yang akan kita bahas adalah syarat puasa. Syarat puasa itu harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Syarat puasa itu sendiri dibagi menjadi 2. Pertama, syarat wajib puasa, dan yang kedua, syarat sah puasa. Adapun yang termasuk dalam syarat wajib puasa, pertama, beragama Islam. Jadi, diwajibkan orang Islam itu untuk menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa bulan Ramadan. Yang kedua, berakal. Artinya, tidak wajib bagi orang gila atau orang yang sedang mabuk, sedang tidak sadarkan diri. Nah, yang keempat, balik, yaitu sudah dewasa atau sudah berumur. Yang selanjutnya, kuat atau mampu berpuasa. Jadi orang yang kuat sangat diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang selanjutnya, syarat sah puasa. Nah, ini sama, yang pertama adalah beragama Islam tentunya ya. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz artinya dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik. Nah, ketiga, suci dari haid dan nifas, khususnya ini bagi perempuan. Nah, yang terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh puasa pada saat hari yang diharamkan puasa, hari Tasyrik, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha tadi. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan memasuki pembahasan tentang rukun puasa. Rukun itu sendiri adalah fardu puasa. Nah, ya, segala sesuatu harus dipenuhi ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Pertama apa? Pertama membaca niat. Bapak bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samahudin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat atau bacaan berpuasa di bulan Ramadan ya. Jadi kalau kita puasa tapi kita tidak membaca niat, kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Makanya jangan sampai lupa niat itu kita baca. Kita baca waktu makan sahur boleh, waktu habis sholat tarawih malam itu mau tidur boleh juga ya. Nah, yang selanjutnya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Contohnya apa yang membatalkan puasa? Jadi pertama, makan dan minum dengan sengaja ya, sengaja. Kalau tidak sengaja lupa ya puasa kita tidak batal. Tapi alangkah baiknya karena di bulan Ramadan jangan sampai kita lupa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, yang selanjutnya adalah murtad. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, sunnah-sunnah puasa. Jadi sunnah puasa itu adalah perbuatan yang apabila kita lakukan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak kita lakukan, puasa kita tetap sah ya. Contohnya, kita menyegerakan berbuka apabila waktu sudah tiba. Jangan ditunda kalau udah waktunya berbuka. Yang kedua, mengakhiri makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh. Itu sunnah-sunnahnya ya.
Yang ketiga, melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, ya, dan iktikaf di masjid selama bulan Ramadan. Yang terakhir, memperbanyak amal kebajikan seperti bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, ya, dan lain-lain. Itu adalah sunnah-sunnah di bulan Ramadan, bulan puasa, yang bagusnya harus kita kerjakan. Agar apa? Agar pahala yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi jangan sampai ini kita kerjakan atau kita lakukan selama kita menjalankan ibadah puasa, ya. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, jika makan dan minum tidak sengaja, maka puasa kita tidak batal. Yang kedua, muntah dengan disengaja, ya. Ada orang yang sakit, muntahnya itu tidak disengaja, beda dengan orang yang sengaja agar dirinya bisa muntah. Nah, itu puasanya akan batal. Yang ketiga, untuk perempuan, keluar darah haid atau nifas. Nah, ini bagi perempuan. Jadi kalau sedang berpuasa terjadi keluar darah haid atau berhalangan, maka puasanya batal pada saat itu. Yang ketiga, gila atau hilang akal, ya. Orang yang gila sedang melaksanakan ibadah puasa, tahu-tahu dia gila, maka puasanya akan batal. Yang keempat, murtad. Murtad itu sendiri artinya adalah keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada diri kita, ya anak-anak, karena hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi ketetapan iman, Islam, dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Teman-teman semua, ayo kita puasa agar dapat pahala dan dihapuskan dosa. Ayo kita puasa agar mendapat surga, jauh dari neraka di bulan suci. Anak-anak, dan selanjutnya manfaat puasa. Nah, jadi puasa adalah sarana bagi seseorang untuk melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Jadi ketika kita menjalani ibadah puasa, ternyata ada manfaatnya. Pertama, melatih sikap sabar kita dan mengendalikan diri kita, ya. Sabar itu bagaimana ini maksud? Jadi selama bulan Ramadan kita dilatih untuk bersikap sabar, tidak boleh marah-marah, tidak boleh berkata jorok dan lain sebagainya. Selanjutnya mengendalikan diri, ya. Kita mengendalikan diri dari berkata bohong, berperilaku tidak jujur, ya, dari marah, mengendalikan diri dari tidak untuk melakukan perbuatan dosa. Agar apa anak-anak? Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu ternyata melatih diri kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Nah, makanya selain kita mendapatkan pahala dari Allah, kita juga ditempa di kemudian hari untuk menjadi muslim yang baik. Baik anak-anak, yang terakhir kita akan membahas mengenai hikmah puasa. Ya, pertama, membentuk pribadi yang bersyukur. Puasa merupakan ungkapan syukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Puasa Ramadan adalah kewajiban umat Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun melaksanakannya adalah sebuah bukti ketundukan kita kepada perintahnya. Ya, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Kedua, mendidik kedisiplinan. Ya, puasa mengajarkan kita untuk bersikap disiplin dalam segala hal. Dengan puasa kita menjadi terbiasa sholat tepat waktu, ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Terbiasa bertadarus Al-Quran, serta teratur dalam hal makan, minum, dan beristirahat. Yang ketiga, mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama. Puasa membuat kita merasa lapar dan haus. Hal ini dapat menyadarkan kita untuk memikirkan saudara kita yang miskin. Jadi dengan puasa dapat menumbuhkan sikap belas kasihan kepada orang lain.
terutama pada fakir miskin atau orang yang lebih lemah dari kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, itu tadi pembahasan mengenai hikmah bulan Ramadan. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih